pekerjaan apa? Komputer bisa? Kalau bisa. Desain grafis bisa enggak? Desain grafis juga bisa. Sama Pak Gubernur dikasihkan ini ya. Wawancara singkat antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Zidan 20 tahun terjadi saat job fair disabilitas digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat Senin lalu. Berbekal berkas serta kemampuan yang dimiliki, Zidan pun resmi mulai bekerja hari ini di PT Transjakarta sebagai desainer grafis dan memperkuat tim komunikasi internal. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Bapak Pramono dan Bapak Disnaker, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diterima di PT Transjakarta, Pak. Dan untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang sudah mendukung saya ingin mengucapkan berterima kasih juga. Harus semangat ya, jangan patah semangat, oke? Sebelumnya dalam kegiatan job fair khusus disabilitas, Gubernur DKI Jakarta berjanji memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua warga Jakarta. Total ada 150 penyandang disabilitas yang disalurkan untuk bekerja di sektor formal dengan menggandeng 21 perusahaan. Saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa semua warga yang ada di Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan juga dapat memanfaatkan pertumbuhan yang ada di Jakarta. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan beberapa program bagi kelompok penyandang disabilitas, seperti Kartu Disabilitas dan Pasukan Putih yang akan melayani lansia serta disabilitas yang mengeluhkan tentang kondisi kesehatan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan penambahan skill bagi penyandang disabilitas. Sehingga meskipun belum mendapat pekerjaan, namun kemampuan mereka dilatih melalui berbagai pelatihan yang diberikan. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri Senin siang. Ya, rapat tersebut membahas terkait mekanisme kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menampung aspirasi masyarakat. Pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asyidiki menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan juga evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan 1 orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redominasi. Ya, nantinya uang pecahan Rp1.000 akan berubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah maksud kami, rencana pemerintah menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi menuai pro kontra di masyarakat. Dan berikut tanggapan warga Jakarta. Kalau untuk saya pribadi sih setuju-setuju aja, karena gimana ya, untuk transfer itu lebih memudahkan kita gitu. Contohnya ya kalau saya untuk transfer 10.000 suka lebih, nol jadi 100.000 gitu ya kan. Kalau 100.000 suka kurang apa gimana gitu. Jadi kalau nolnya dikurangin mungkin agak sedikit memudahkan kita ya. Gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya Indonesia ini inflasinya termasuk yang masih terkendali, Mas. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengeluarkan mata uang baru ya, kalau nggak secara langsung otomatis kan kita memerlukan biaya pencetakan mata uang segala macam. Kalau menurut saya sih sepertinya belum dibutuhkan, urgent lah untuk dikeluarkan. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu perlu untuk dilakukan seperti itu. Saya kebetulan bukan orang keuangan, saya bergerak di bidang bisnis dan hukum. Ya sesimpelnya aja saya menilai duit saya 1M bisa jadi turun jadi 1 juta, walaupun secara nilainya juga tetap sama. Cuman saya berpikir dari sisi apa kemudian Menteri Keuangan mengambil kebijakan ini.